Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Aika di sini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Nah, sebelum Ibu bahas barisan dan deret geometri, yuk deh kalian siapkan buku catatan dan juga alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dari video yang Ibu berikan. Sebelum kita mulai ke barisan dan deret geometri, terlebih dahulu ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada video ini. Jadi, pada video ini diharapkan kamu bisa memahami maksud barisan dan deret geometri. Lalu, kalian juga bisa mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret geometri, menentukan suku ke N pada barisan geometri, menentukan jumlah suku pada barisan geometri, serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah sebuah pola bilangan dengan suatu pola khusus. Jadi pola khususnya adalah suku sebelumnya dikalikan atau dibagi dengan suatu nilai tertentu. Ya, berbeda dengan aritmatika. Kalau aritmatika kan pengurangan atau selisih. Nah, pada geometri kita menemukan suku berikutnya itu adalah suku sebelumnya dikalikan atau dibagi dengan suatu bilangan tertentu. Nah, barisan geometri itu juga diartikan barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jadi rasionya itu yang disebut dengan dikalikan dengan bilangan atau dibagi dengan bilangan tertentu ini, itu kita sebut dengan rasio. Nah, rasio itu diperoleh biasanya dari U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3. Jadi perbedaannya antara aritmatika dengan geometri, kalau pada aritmatika kita mencari beda dengan mengurangi, mengurangi U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Namun pada barisan geometri itu kita membagi, jadi perbandingan, jadi membandingkan U2 berbanding U1, U3 berbanding U2 dan seterusnya. Berikan contoh dari barisan geometri. Ya, di sini kalian bisa lihat ada barisan 3, 6, 12, 24, 48, 96, dan 192. Jadi dari barisan ini kita melihat dari 3 ke 6 itu dikalikan 2, 6 ke 12 itu dikalikan 2, dan seterusnya. Jadi barisan bilangan tersebut memiliki rasio yang tetap, yaitu 2. Jadi 2 ini disebut dilambangkan dengan R. R sama dengan 2, berarti karena sudah kita menemukan R sama dengan 2, maka barisan tersebut merupakan barisan geometri. Terus ada juga contoh berikutnya 81, 27, 9, 3, 1, 1/3, dan 1/9. Dari sini kita peroleh 27 berbanding 81 itu adalah 1/3, 9 berbanding 27 adalah 1/3, 3 berbanding 9 itu 1/3. Jadi barisan bilangan tersebut memiliki rasio tetap, jadi adalah 1/3, berarti R-nya adalah 1/3. Karena R-nya sudah sama 1/3 semua, maka bilangan tersebut merupakan barisan geometri. Nah, jadi untuk kamu menentukan rasio dalam suatu barisan geometri, kamu memperhatikan U2 itu kita peroleh dari U1 kali dengan R. Maka R sama dengan U2 dibagi U1. U3 sama dengan U2 kali dengan R. Maka U3 sama dengan R sama dengan U3 berbanding U1. U4 U3 kali R, maka R sama dengan U4/3. Sehingga seterusnya UN sama dengan UN-1 kali R, maka R-nya kita peroleh adalah UN/UN-1. Jadi rasio pada barisan geometri dapat dinyatakan sebagai R sama dengan UN/UN-1. Jadi ini adalah rumus
untuk menentukan rasio dari suatu barisan geometri. Dicatat ya. Oke. Nah, berikut contohnya. Jadi berdasarkan rasionya, itu barisan geometri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barisan geometri naik dan barisan geometri turun. Nah, di sini kita lihat pada contoh yang pertama, 125, 5/4, 5/16, 5/64. Jadi kalau kita cari rasionya dengan membagi 20/100 itu kita dapat 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, karena rasionya 1/4, maka barisan geometri di samping ini kita sebut dengan barisan geometri turun. Lalu yang nomor 2, di sini kita peroleh dari 1 ke 5, 5 ke 25, 25 ke 125 itu semuanya dikalikan dengan 5. Jadi 1 ke 5 dikalikan 5, 5 dikalikan 5 25, dikalikan 5 lagi 125 dan seterusnya. Berarti kita memperoleh rasionya adalah 5. Maka karena rasionya 5, maka barisan yang B itu kita sebut dengan barisan naik. Berarti begitu juga dengan nomor C. Jadi karena dia rasionya 2, maka kita sebut dengan barisan naik juga. Oke. Nah, berikutnya kita akan menentukan rumus barisan geometri. Jadi bentuk umum dari barisan aritmatika maupun barisan geometri itu sama, yaitu U1 kita sebut juga dengan A. Jadi U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Ya. Jadi suku pertama suatu barisan geometri dilambangkan dengan A seperti biasa. Ada aritmatika juga U pertama itu adalah A. Dan rasio barisan geometri itu dilambangkan dengan R. Ya, jadi rasionya kita lambangkan dengan R. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 kali dengan R. Nah, karena U1-nya di sini adalah A, maka kita ganti A kali dengan R sehingga kita dapat AR. U3 itu kita peroleh dari U2 kali dengan R. Nah, kita sudah dapat U2-nya itu adalah AR. Jadi U2 di sini kita ganti dengan AR. AR kali dengan R sama dengan AR kuadrat. Kenapa bisa AR kuadrat? Karena R-nya dikalikan 2 kali. Ya, R kali R adalah R kuadrat. Lalu U4 juga begitu. U4 itu kita peroleh dari U3 kali R. U3 tadi kita sudah dapat AR kuadrat. Jadi AR kita ganti dengan AR kuadrat kali dengan R sehingga kita mendapatkan AR pangkat 3. Nah, sampai seterusnya kita dapat UN. UN itu kita peroleh dari UN-1, ya kan? Nah, UN-1 kali dengan R, sehingga kita memperoleh UN sama dengan A kali R pangkat -1. Jadi, untuk mencari suku ke N barisan geometri digunakan rumus A kali R pangkat N-1, di mana A-nya adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah suku ke N. Nah, jadi ini adalah rumus barisan geometri. Dicatat ya anak-anak. Nah, jika R bernilai lebih dari 1, barisan geometri tersebut merupakan barisan geometri naik. Apabila R lebih kecil dari 1, maka barisan geometri tersebut merupakan barisan geometri turun. Sudah kita bahas tadi ya. Berikut contoh dari barisan bilangan dengan menggunakan barisan bilangan geometri ya. Jadi di sini diketahui barisan bilangan sebagai berikut: 18, 6, 2, 2/3, 2/9, 2/27. Tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Kalau kamu mau ngitung oke aja, tapi karena kita sudah mengetahui rumus dari barisan geometri, yuk deh kita coba pakai rumusnya.
Jadi sebelum kita ke rumusnya, ya kita harus tahu dulu berapa R dari barisan ini. R kita peroleh dari UN per UN-1. Saya hanya kita coba U2 dibagi dengan U1. U2 dibagi dengan 1 sepertiga. Kita coba lagi, U3 dibagi U6. 2 dibagi 6 sepertiga juga sederhananya. Berarti rasionya adalah sepertiga. Setelah kita mendapatkan rasio sepertiga, lalu kita masukkan ke rumus. A-nya kan sudah jelas kamu tahu, A-nya adalah 18. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Maka U10 sama dengan 18 kali sepertiga pangkat 10 dikurangi 1. Ya. 18 kali sepertiga pangkat 9. Nah, sepertiga pangkat 9 itu sama dengan 1 per 19.683. Jadi tinggal kita kalikan, itu dapatnya 18 per 19.683 sama dengan 2 per 2187. Jadi U10 atau U ke-10 dari barisan ini adalah 2 per 2187. Diketahui suatu barisan geometri memiliki U4 sama dengan 4 dan U ke-7 sama dengan 32. Tentukan U1 dan rasio dari barisan tersebut. Lalu yang B itu ditanya adalah suku ke-9 dari barisan tersebut. Nah, kita cari dulu yang pertama, yang A, jadi U1 dan R. Bagaimana cara kita menentukan U1 dan R dari barisan ini? Nah, jadi untuk mencari U1 dan rasio serta U9 dari soal ini, kita bedah satu-satu hal yang diketahui pada soal. Ya, kita jawab bersama-sama. Nah, di sini pada soal diketahui bahwa U4-nya itu sama dengan 4. Nah, U7 itu sama dengan 32. Nah, kita buka ya. Jadi U4 itu sama dengan A kali R pangkat N-1. Berarti 4 dikurangi 1 adalah 3. Sama dengan 4. Nah, U7 sama juga A kali R pangkat N-1. Berarti 7 dikurangi 1 adalah 6. 6 sama dengan 32. Ini kita persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kita ubah dulu persamaan 1 agar kita mendapat A sama dengan sesuatu ya. Oke, saya ulang nulis persamaan 1. A kali R pangkat 3 sama dengan 4. Jadi di sini saya sama-sama bagi R pangkat 3 sehingga saya memperoleh A sama dengan 4 per R pangkat 3. Setelah kita mendapatkan ini, kita bawa ke persamaan 2. A kali R pangkat 6 sama dengan 32. A-nya di sini kita ganti dengan 4 per R pangkat 3 kali dengan R pangkat 6 sama dengan 32. R pangkat 6 itu artinya R kali R kali R sebanyak 6 kali. Pada R pangkat 3 juga R kali R kali R sebanyak 3 kali. Saya pecah ya. 4 per R kali R kali R kali dengan 6 R kali R kali R kali R kali R kali R. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 32. Sudah? Nah, di sini ada 6R, sini ada 3R. Kita coret 3 biar sama-sama habis. Jadi di sini habis, sisa 1, di sini sisa 3, berarti 4R pangkat 3 sama dengan 32. R pangkat 3 sama dengan 32 dibagi 4 ya. R pangkat 3 sama dengan 8. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya sudah sama, maka R sama dengan 2. Setelah mendapatkan R sama 2,
kita bawa lagi ke sini. A sama dengan 4 per R pangkat 3. Ya kan? Berarti A sama dengan 4 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tadi itu sama dengan 8 ya. Kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi A sama dengan 1 per 2, R sama dengan 3. Setelah mendapatkan A sama dengan 1 per 2 dan R sama dengan 3, maka kita lanjutkan mencari U9. Nah, karena ini adalah barisan geometri, berarti kita masukkan ke rumus geometri. A kali R pangkat N min 1. Berarti U9 sama dengan A kali R pangkat 9 dikurangi 1. A kita sudah peroleh tadi 1 per 2. R juga kita sudah peroleh 3. 3 pangkat 8. Ya. Jadi 1 per 2 kali dengan 256. Jadi 3 pangkat 8 itu adalah 256. Nanti silahkan kalian hitung secara manual. Setengah kali 256 itu adalah 128. Jadi U9 dari barisan di atas adalah 128. Nah, setelah dari barisan geometri, kita akan menuju ke deret geometri. Jadi, apa itu deret geometri? Penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri itu kita sebut dengan deret geometri. Jumlah N suku pertamanya itu kita sebut dengan Sn. Jadi, kalau pada barisan ada 2, 6, 18, 54, pada deret itu jadinya 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54. Begitu juga pada barisan yang ini 80, 40, ini barisannya. Tapi kalau kita bawa ke deret itu akan menjadi 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10 dan seterusnya. Nah, deret geometri. Jadi deret geometri itu adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan bilangan. Jika U1, U2, U3, U4 sampai UN membentuk barisan geometri, bentuk penjumlahannya itu adalah U1, U2, tambah U3, tambah U4, tambah U5 sampai tambah UN, itu kita sebut dengan deret geometri seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kita langsung ke rumus dari deret geometri. Di sini ada 2 rumus yang kalian gunakan tergantung dari rasio geometri tersebut. Jika rasionya lebih besar dari 1, ya, maka rumus deretnya itu menjadi A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Jika R-nya kurang dari 1, jadi dia lebih kecil dari 1, maka rumus yang kamu gunakan itu adalah A kali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Ya. Jadi keterangannya A yaitu A biasa sama dengan U1 yaitu adalah suku pertama, R-nya itu adalah rasio, N-nya itu adalah suku ke N. Jadi berikutnya kita akan bahas contoh soal dari deret geometri. Di sini saya punya soal, diketahui suatu deret geometri 2 tambah 6 tambah 18 dan seterusnya. Jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut adalah berapa? Jadi, untuk menentukan jumlah dari 6 suku pertama deret tersebut,
Maka yang pertama kita lakukan adalah menentukan U1. Jadi di sini yang kita pertama tentukan adalah A alias U1 dari deret di atas. Jadi U1-nya itu adalah 2. Lalu berikutnya kita tentukan rasio. Rasionya itu kita peroleh dari U1 berbanding U2, U2 berbanding U3. Duna. Oke, kali ini kita akan bahas soal tentang deret geometri. Di sini saya punya soal. Diketahui suatu deret geometri 2 plus 6 plus 18. Lalu ditentukan jumlah 6 suku pertama deret tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan sebelum kita menentukan S6 itu adalah mencari U1 dan rasio. Jadi U1 atau kita sebut juga dengan A dari barisan ini dari deret ini adalah 2. Lalu rasionya ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, U2 berbanding U1, U3 berbanding U2 dan seterusnya. Di sini 6 dibanding 2 sama dengan 3. 18 berbanding 6 juga sama dengan 3. Berarti rasionya adalah 3. Nah, setelah kita mendapatkan U1 dan rasio, kita tinggal masukkan ke rumus deret. Karena rasionya itu lebih besar dari 1, maka kita gunakan yang pertama. A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Jadi 2 kali 3 S6 ya. 2 kali 3 pangkat 6 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Ya. Lalu kita dapat 3 pangkat 6 dikurangi 1 per 2. Nah, di sini kan sama-sama 2, kita bisa coret, kita bisa sederhanakan. Jadi sisa 3 pangkat 6 dikurangi 1. Penulisan pangkat ingat ya, itu selalu di atas dari angka pokoknya. 3 pangkat 6 dikurangi 1, hasilnya 3 pangkat 6 itu 486 dikurangi 1, lalu hasilnya adalah 485. Oke, soal berikutnya, dari suatu deret geometri diketahui suku kedua sama dengan 3 dan suku kelima sama dengan 81. Jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah, nah, di sini diketahui pada soal bahwa U2-nya itu sama dengan, di sini diketahui pada soal bahwa U2-nya itu sama dengan 3. Lalu U5 itu sama dengan 81. Nah, kita ingat lagi ya bahwa U2 itu sama dengan A kali R sama dengan 3 ya. U5 itu sama dengan A kali R pangkat N-1, berarti 5 dikurangi 1 adalah 4. Ini sama dengan 81. Nah, kita ubah dulu yang ini untuk mencari nilai A. Jadi, A kali R sama dengan 3. Berarti A sama dengan 3 dibagi R. Nah, kita sudah dapat A, maka kita masukkan ke sini. A kali R pangkat 4 sama dengan 81. Jadi 3 per R kali dengan R pangkat 4 sama dengan 81. Seperti yang saya jelaskan tadi, R pangkat 4 berarti R-nya ada 4. R kali R kali R kali R. Sementara di sini R-nya ada 1. Saya jabarkan saja ya.
3 per R kali R pangkat 4 itu R kali R kali R kali R. Ini sama dengan 81. Besok kalau sudah mahir nggak usah dijabarin gini lagi. Nah, berarti kita coret ya sama-sama 1, maka sisa 3. Berarti 3 R pangkat 3 sama dengan 81. R pangkat 3 sama dengan 81 bagi dengan 3. Ya, R pangkat 3 sama dengan 27. R pangkat 3 sama dengan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, karena sudah sama pangkatnya, maka R sama dengan 3.